Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang one-way classification. Di dalam metode statistik ada satu metode untuk membedakan atau untuk menguji apakah dua buah sampel itu mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak. Yaitu pada waktu kita mempelajari per t-test, ya. Nah, kalau misalkan sampelnya ada lebih dari 2, maka yang dilakukan adalah pengujian dengan one-way classification. Sehingga dalam one-way classification ini kita akan menguji beberapa sampel dari beberapa populasi. Ya. Sebagai contoh di sini adalah, ini ada K populasi, dari masing-masing K populasi ini, kemudian kita ambil beberapa sampel. Ya, beberapa sampel, ya. Kemudian dari beberapa sampel ini, kemudian kita hitung nilai totalnya, kemudian kita hitung nilai rata-rata masing-masingnya, kemudian ini kita hitung nilai total keseluruhan dan nilai rata-rata keseluruhan. Nah, berdasarkan data ini kita akan melakukan uji statistik apakah nilai rata-rata dari semua sampel ini mempunyai nilai yang sama atau tidak secara statistik. Nah, atau nilai yang sama atau tidak. Untuk itu maka berdasarkan tabel ini maka kita melakukan perhitungan dengan rumus-rumus seperti ini, yaitu SST. SST itu adalah sum square total. Ya, sum square total itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K. Kemudian sigma dari I sama dengan 1 sama dengan N. Ya. Jadi banyaknya kolom itu K, banyaknya sampel itu adalah N. Ya. Ini adalah XIJ, berarti masing-masing data di dalam kotak ini, ya, X11, X12 dan seterusnya itu dikurangi dengan nilai X rata-rata masing-masing sampel. Kemudian dikuadratkan. Nah, itu yang disebut dengan sum square total, SST. Kemudian yang kedua FSC, sum square column. Yaitu rumusnya adalah M dikalikan dengan sigma, M dikalikan dengan sigma dari I sampai dengan 1 sampai dengan N. Itu. Jadi ini untuk masing-masing kolom, ya. XI data dikurangi X rata-rata kolom. Jadi misalkan data X11 dikurangi X1 rata-rata kuadrat masing-masing, ya. Kemudian ini dijumlahkan. Kemudian yang ketiga adalah SSE, adalah sum square error. Rumusnya adalah seperti ini, adalah sigma dari I dari 1 sampai dengan K, kemudian sigma I 1 sampai dengan N, XIJ dikurangi X rata-rata, kemudian kuadrat. Ya, XI kuadrat artinya X rata-rata yang di bawah ini. Ya. Nah, dari rumusnya ini saya kira tidak perlu dihafalkan, tapi yang penting adalah kita tahu bagaimana cara mengoperasikan rumusnya. Nah, untuk itu maka untuk cara yang mudah mengoperasikan rumusnya, maka digunakan tabel berikut ini, ya. Yaitu tabel ini di sini adalah source of varian, jadi sumber dari varian. Di sini ada kolom min, nilai rata-rata kolom, error, kemudian total. Nah, untuk masing-masing ini dihitung sum of square-nya. Sum of square-nya ini dengan rumus SSC. Untuk kolom min itu adalah rumus SSC yang di atas. Kemudian error itu adalah rumus SSE, kemudian total itu rumus SST. Kemudian masing-masing ini mempunyai degree of freedom, artinya derajat kebebasan. Untuk kolom itu derajat kebebasan itu adalah K kurang 1, karena banyaknya kolom itu adalah K, atau banyaknya sampelnya adalah K. Kemudian untuk error itu adalah K dikalikan N kurang 1. Kemudian untuk SST adalah NK kurang 1. Kemudian untuk mean square ini yang lebih sering disebut dengan varian. Varian untuk yang kolom adalah S1 kuadrat adalah SSC dibagi dengan K kurang 1. Kemudian untuk varian error itu adalah S2 kuadrat sama dengan SSE dibagi dengan K kali N kurang 1. Nah, kemudian pada kolom berikutnya adalah computed F, adalah F hitung. F hitung itu adalah S1 kuadrat atau varian 1 kuadrat dibagi dengan varian 2 kuadrat. Kemudian F tabelnya dari mana? F tabelnya adalah kita cari pada tabel F, yaitu dengan indikatornya adalah K kurang 1, ya, dengan indikatornya degree of freedom yang ini.
Ya, sebagai penunjuk kolomnya, kemudian penunjuk barisnya adalah K kalikan N-1. Ya. Nah, untuk memudahkannya, maka saya ambil contoh di bawah ini. Berikut ini adalah contoh kita akan membandingkan jam pereda nyeri sakit kepala. Jadi ada 5 merek tablet untuk pereda penyakit kepala, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, kelima produk merek tersebut itu akan dicobakan kepada 25 subjek dengan secara random, secara acak, ya. Sehingga kalau untuk yang merek A itu ada 5 orang, B ada 5 orang, C ada 5 orang, D ada 5 orang, E ada 5 orang, ya. Masing-masing yang merek A, contohnya dia mengalami sakit kepala itu reda setelah minum yang merek A itu setelah 5 jam. Sedangkan orang yang kedua setelah 4 jam, orang yang ketiga setelah 8 jam, orang yang keempat 6 jam, orang yang kelima adalah 3 jam. Yang merek B, dia reda sakit kepalanya setelah 9 jam, orang yang kedua 7 jam, 8 jam, 6 jam, dan 9 jam, dan seterusnya. Nah, dari data ini, kita akan menguji apakah nilai rata-rata lamanya peredam sakit kepala itu antara kelima merek ini sama atau berbeda. Ya. Nah, untuk itu maka kita terlebih dahulu kita susun dalam tabel ini, kemudian kita hitung totalnya, masing-masing totalnya di sini 26, 39, 20, 14, 33, kemudian total semuanya adalah 132. Kemudian ini kita buat rata-rata, ya, rata-rata dari masing-masing 26 dibagi 5, 39 bagi 5, 40 dibagi 5, kemudian 14 bagi 5, kemudian 33 bagi 5. Kemudian ini adalah 132 dibagi 25. Ya. Maka dapatnya 5,28. Nah, berdasarkan data ini kita akan menguji itu dengan uji one way classification. Nah, untuk itu maka kita buat hipotesa H0-nya itu adalah H1, hipotesa H0-nya adalah mu1, mu1 adalah nilai rata-rata dari populasi 1, mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu5. Kemudian HI-nya, H alternatifnya itu paling sedikit ada 2 nilai rata-rata tidak sama. Jadi jika ada 2 populasi nilai rata-ratanya tidak sama, artinya kelima merek tersebut mempunyai jam pereda sakit kepala yang berbeda. Ya. Kita akan uji dengan alfa 0,05, kemudian dari alfa 0,05 ini, kemudian kita cari tabel F-nya. Nah, untuk mencari tabel F-nya, sebelumnya kita akan membuat tabel yang seperti ini dulu, ya. Kita isi kolom-kolomnya, ya. Nah, untuk itu kita hitung mulai nilai SST, sum square total. Nah, sum square total itu adalah masing-masing elemen, itu 5 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, tambah 8 kuadrat, tambah 6 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 9 kuadrat, 7 kuadrat, terus sampai tambah yang terakhir ada 7 kuadrat. Dikurangi dengan 132 kuadrat yang ini. Ya. Kemudian semuanya itu yang 132 kuadrat ini dibagi dengan 25, ya. Maka hasilnya ini yang kuadrat ini, ya, yang kuadrat ini adalah 834, ya. Kemudian yang 132 kuadrat dibagi 25 adalah 696,960. Hasilnya adalah 137,040, ya. Kemudian yang SSC ini adalah sum square column. Jadi berarti ini kuadrat, 26 kuadrat, 36 kuadrat, sampai 33 kuadrat. Kemudian dibagi 5, karena dia ada 5 kolom, ya. Kemudian dikurangi dengan 132 kuadrat, ya, dibagi dengan 25. 25 ini sebenarnya dari 5 kuadrat, ya. Oke, maka kita dapatkan adalah 776,4 dikurangi 696,96, kita dapatkan 79,440. Kemudian SSE itu kita dapatkan dari nilai SST dikurangi dengan nilai SSC, sehingga kita dapatkan 57,6. Nah, berdasarkan data ini, kemudian kita susun dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Dan tabel seperti ini adalah
Untuk SST-nya adalah 79440. Untuk SSC-nya adalah 57,6, maka total SST-nya adalah 137040 ya. Oke. Kemudian untuk derajat kebebasan untuk kolomnya, jadi kolomnya adalah N kurang K kurang 1 berarti adalah K kurang 1 berarti 5 kurang 1 4. Kemudian SSE ini kita lihat di rumus di sini. Di sini adalah K-nya 5, N kurang 1, 5 kurang 1, 4, berarti 20. Ya. Berarti 20 di sini ya. Kemudian untuk SST kita lihat rumus di sini, N-nya adalah 5 kali K, 5 kali 5, 25, dikurangi 1, berarti adalah 24. Ya. Atau bisa juga 4 ditambah dengan 20 sama dengan 24. Ya. Kemudian untuk rata-rata kuadratnya adalah kita hitung dengan rumus ini, berarti SSC dibagi K kurang 1. Ya. Berarti ini 79440 dibagi dengan 4. Ya, maka kita dapatkan 19,860. Kemudian untuk yang rata-rata kuadrat yang di sini, variannya, ini adalah 57,600 dibagi dengan 20, kita dapatkan 2,880. Kemudian untuk F hitungnya berarti adalah varian dari SSC dibagi dengan varian dari error, yaitu 19,86 dibagi dengan 2,88. Maka kita dapatkan F hitungnya adalah 6,9. Nah, untuk F tabelnya kita cari dengan parameter kolomnya 4, kemudian barisnya adalah 20 pada tabel F. Kita lihat pada tabel F. Tabel F itu adalah seperti ini. Jadi kita lihat di sini kolomnya 4, kemudian di sini kita cari 20. Nah, ini 20 ya. Jadi 20 dengan 4 itu berpotongan di 2,87 ya. Sehingga F tabelnya adalah 2,87. Nah, 2,87 ya. Nah, karena di sini F hitungnya 6,90 lebih besar daripada 2,87, jadi F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Ya. H0 ditolak berarti HA diterima. Berarti adalah keputusannya adalah waktu penghilang sakit kepala antara kelima produk tersebut adalah tidak sama. Ya. Jadi itu adalah caranya untuk menghitung, untuk mengetahui apakah kelima produk tersebut mempunyai waktu penghilang sakit kepala yang sama atau berbeda. Dalam hal ini adalah waktu penghilang sakit kepala antara kelima produk tersebut adalah tidak sama. Ya. Selanjutnya pada contoh yang kedua, di sini adalah kita ambil kalau misalkan jumlah sampelnya tidak sama. Ya. Contohnya di sini adalah diduga bahwa mobil dengan merek harga yang lebih tinggi dirakit dengan lebih hati-hati daripada mobil dengan harga rendah. Ya. Jadi ini ada suatu dugaan ya. Jadi kalau mobil yang harga tinggi pasti dirakitnya dengan hati-hati. Untuk menyelidiki apakah ada dasar dugaan tersebut, diselidiki model A, mobil mewah besar misalkan ya, kemudian yang sedan, mobil B ukuran sedang, dan mobil yang C ya, itu dibandingkan untuk catat mobil tersebut tiba di showroom dealer. Jadi ketika data mobil tersebut data di showroom dealer itu cacatnya dicatat. Semua mobil diproduksi oleh perusahaan yang sama. Jadi jumlah kerusakan untuk beberapa dari ketiga model tersebut dicatat pada tabel di bawah ini. Ya. Jadi untuk yang mobil merek A itu ada catat sebanyak 4. Yang mobil yang selanjutnya ada 7, mobil yang selanjutnya ada 6, mobil yang selanjutnya ada 6 ya. Kemudian mobil yang merek B itu ada cacatnya ada 5, mobil yang selanjutnya hanya 1, kemudian yang selanjutnya 3, kemudian ada 5, ada 3, ada 4 ya. Kemudian mobil yang C itu ada cacatnya 8, mobil yang lain yang datang lagi ada cacatnya 6, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 5 ya. Kemudian dari semua ini kita jumlahkan, ini 23, kemudian ini 21, kemudian 36, totalnya adalah 80. Nah, untuk penyelesaiannya, ini jumlah
jumlah masing-masing di sini ada 4 ya, 4 di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Di sini ada 5 cacat ya. Jadi 4 6 5. Jadi tidak sama jumlahnya ya. Nah, kita akan melakukan uji statistik one way classification yaitu dengan H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Ya, H1-nya adalah paling sedikit dua nilai rata-rata tidak sama. Kita uji pada alfa 5% atau 0,05. Kemudian kita hitung nilai SST, SSC, dan SSE. Nah, cara menghitungnya sama seperti di atas, hanya sedikit ada perbedaan, yaitu pada beberapa tahapannya. Nah, SST-nya adalah sama 4 kuadrat, di sini 4 kuadrat, tambah 7 kuadrat, tambah 6 kuadrat, tambah 6 kuadrat, sampai dengan tambah 5 kuadrat. Ya. Sampai dengan 5 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 80, ya, 80 dibagi 80 kuadrat dibagi 15, karena jumlah sampelnya adalah 15. Kita dapatkan 65,333. Kemudian SSC-nya, ya, sum square kolomnya itu adalah jumlahnya 23 kuadrat dibagi 4 ya, karena dia sampelnya ada 4 ya. Kemudian 21 kuadrat dibagi 6 ya. Kemudian 26 kuadrat dibagi dengan 5, kemudian dikurangi dengan 80 kuadrat dibagi 15. Kita dapatkan 38283. Kemudian untuk SSC-nya tinggal mengurangi saja antara SST dengan SSC, yaitu adalah 27,050 ya. Kemudian kita susun dalam bentuk tabel lagi seperti ini ya. Jadi di sini untuk SSC-nya adalah 38,283, kemudian SSC-nya adalah 27,050, kemudian SST-nya adalah penjumlahannya. Kemudian ini adalah derajat kebebasannya adalah K kurang 1, jadi banyaknya populasinya adalah 3 ya, jadi 3 kurang 1, 2, kemudian di sini adalah errornya adalah banyaknya, di sini adalah kita pakai rumus yang di atas lagi, ya, yaitu K-nya ada 3, kemudian N-nya masing-masing, ya. Jadi di sini adalah N-nya adalah 15, K-nya 3, berarti N kurang K adalah 12. Ya. Kemudian totalnya adalah 14. Ya. Nah, kemudian dari sini kita hitung adalah variannya, varian untuk SSC itu adalah 38,283 dibagi 2, yaitu 19,143. Kemudian untuk varian dari error itu adalah 27050 dibagi 12. Itu kita dapatkan 2,254. Ya. Maka F hitungnya itu adalah 19,142 dibagi dengan 2,254. Ya, kita dapatkan 8,49. Nah, untuk F hitungnya demikian, untuk F tabelnya kita cari pada tabel F dengan indikasinya dengan kolomnya adalah 2, angka kolomnya 2, barisnya adalah 12. Ya, kita cari pada tabel F 2 dan 12. Ya, 2 dan 12. 12 itu 3,89 ya. Ini ya, 12. Kemudian pada kolom 2 3,89 ya. Jadi F tabelnya yang pada daerah kritisnya adalah 3,89. Sedangkan F hitungnya itu adalah 8,49. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya kerusakan untuk ketiga merek tersebut adalah tidak sama. Ya, jadi banyaknya penolakan atau kerusakan dari ketiga merek tersebut adalah tidak sama. Ya. Jadi itulah caranya untuk menghitung dengan menggunakan one way classification. Jadi one way classification ini kita gunakan untuk menganalisa apakah dari beberapa populasi tersebut nilai rata-ratanya sama atau tidak. Ya. Biasanya untuk populasi itu dilakukan dengan perlakuan yang sama. Jadi kalau tadi dengan perlakuan sama, dengan obat yang sama, dengan merek berbeda, kemudian di sini dengan dari pabrik yang sama, ya, cara pembuatan terhadap berapa jenis mobil yang berbeda. Ya. Jadi itu gunanya untuk one way classification adalah untuk beberapa populasi nilai rata-ratanya
dapat diuji sama atau berbeda. Ya. Demikian penjelasan dari saya tentang one way classification. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman pada mahasiswa.